Kalau saudara merenungkan kehidupan manusia, saudara akan tahu betapa jahatnya manusia itu. Betapa egoisnya manusia itu. Boleh saya terus terang? Semua orang itu egois. Ini saudara semua nih yang di sini egois. Cuma memikirkan kepentinganmu sendiri. Kita itu egois. Kita itu orang paling egois. Bahkan hamba-hamba Tuhan itu egois semuanya, saudara. Saudara pikir nggak egois? Egois. Kita ini orang paling egois. Makanya kenapa gereja susah menyatu? Kenapa gereja banyak terjadi kekacauan? Karena ada banyak orang egois di dalamnya. Kalau semua memikirkan kepentingan Tuhan, nggak mungkin terjadi perpecahan. Betul nggak? Apakah itu masuk akal? Kenapa terjadi perpecahan? Karena masing-masing memikirkan kepentingannya diri sendiri. Jadi kita perlu pengampunan Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Karena kita ini orang jahat, saudara. Saudara pikir saudara orang baik. Yeremia berkata, betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Bahkan kalau engkau sudah keras hati, engkau tidak tahu bahwa engkau sudah keras hati, engkau masih merasa engkau lembut hati terus. Engkau tidak tahu hatimu jahat. Engkau tidak tahu kalau hatimu penuh dengan kekotoran. Engkau tidak tahu kalau hatimu penuh dengan kelicikan dan hawa nafsu. Makanya tanpa Tuhan, engkau tidak bisa jadi orang baik. Tanpa Tuhan, engkau tidak bisa jadi orang benar. Untuk menjadi orang benar, untuk menjadi orang kudus, kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita butuh pengampunan Tuhan. Kita butuh anugerah Tuhan. Tidak ada seorang pun di sini yang bisa jadi orang benar tanpa anugerah Tuhan. Tidak ada satu orang pun di sini yang bisa jadi orang kudus tanpa belas kasihan Tuhan, tanpa pengampunan Tuhan. Amin, saudara. Saudara diampuni oleh Tuhan, tapi saudara tidak mau mengampuni saudaramu yang lain. Lalu saudara berdosa lagi. Baru diampuni, tidak mengampuni orang lain, dicabut lagi pengampunannya. Kan begitu menurut Alkitab, saudara. Kalau saudara tidak mengampuni orang lain, saudara tidak diampuni oleh Tuhan. Baru diampuni, dicabut lagi pengampunannya. Saudara butuh pengampunan lagi. Loh, tidak mau mengampuni orang lain adalah sebuah dosa yang tidak terampuni. Saudara perlu pengampunan. Saudara butuh anugerah Tuhan. Apakah mudah mengampuni orang lain? Terima kasih untuk satu orang jujur. Apakah mudah untuk mengampuni orang lain? Kadang mudah, kadang sulit lah gitu ya, saudara. Ada saatnya mudah, ada saatnya sangat sulit. Tapi kalau saudara tidak mengampuni orang lain, engkau tidak diampuni Tuhanmu. Lalu bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa mengampuni orang lain? Saudara, menurut saudara, apakah saudara bisa menjadi orang yang selalu bisa mengampuni orang lain? Tanpa anugerah Tuhan tidak bisa. Tanpa belas kasihan Tuhan tidak bisa. Dosa sudah merasuk di dalam kita, dan dosa sudah membuat kita menjadi orang yang sangat sombong dan angkuh, dan maunya menghakimi orang, bukan mengasihi orang. Dan percayalah, selama saudara terus sibuk menghakimi orang, saudara tidak akan punya waktu untuk mengasihi orang itu. Tapi kalau saudara terus sibuk mengasihi orang, saudara tidak punya waktu untuk menghakimi orang. Saran saya, sibuklah mengasihi orang, sehingga saudara tidak akan punya waktu untuk menghakimi orang. Kita perlu belas kasihan Tuhan, kita perlu pengampunan Tuhan. Dari mana saudara bisa mendapatkan pengampunan dan belas kasihan Tuhan? Ketika engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau bersekutu dengan Tuhan. Oh, hati Tuhan yang penuh kasih akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Kasih ilahinya akan dicurahkan dalam hidup saudara. Ketika saudara ngobrol dengan Tuhan, saudara terus mendengarkan perkataan Tuhan, maka perkataan-perkataan yang penuh kasih akan menyirami hati saudara yang panas, akan menyirami ubun-ubun kepala saudara yang panas,
Sehingga rasanya segar, seperti disiram oleh air es, sehingga saudara jadi nggak panas lagi. Sadarkah saudara, setelah saudara mencari Tuhan sungguh-sungguh, saudara keluar dari kamar doa saudara, saudara menjadi orang yang lebih sabar, lebih mengampuni, lebih mengasihi, lebih kuat. Betul? Betul? Kenapa saudara jadi orang yang lebih sabar, lebih bisa mengampuni, lebih bisa mengasihi orang lain? Karena saudara telah menerima pengampunan dan belas kasihan Tuhan sepanjang saudara bersekutu dengan Tuhan. Saudara menerima kasih sayangnya, pengampunannya, belas kasihannya. Oh saudara, kita semua butuh belas kasihan Tuhan. Kita semua butuh diampuni oleh Tuhan. Amin. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kalau hari-hari ini ada di antara saudara semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah, engkau sedang ada dalam kesalahan, engkau sedang ada dalam dosa-dosamu, engkau merasa terintimidasi oleh dosa dan kesalahanmu, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tinggalkan jalanmu, tinggalkan rancanganmu, kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihani saudara, maka Tuhan akan memberikan pengampunan dengan limpahnya. Sehingga engkau bersih sama seperti orang yang tidak pernah berdosa. Amin. Yang kedua, firman akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, firman akan terjadi dalam hidup kita. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ayat yang ke-8 sekarang, Yesaya 55. Betul, ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Ketika saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka rancangan hidupmu akan berubah, akan mengalami penyelarasan. Jalan-jalan berpikirmu akan mengalami penyelarasan. Semua orang yang bersekutu dengan Tuhan akan mengalami penyelarasan. Kalau engkau datang, makanya saya bilang, kalau saudara datang kepada Tuhan, datang dengan kerendahan hati, bukan datang dengan kepenuhan, bukan datang dengan kesombongan, bahwa pikiranmu sudah benar, datang dengan terbuka. Ketika engkau terus mendengarkan perkataan Tuhan demi perkataan Tuhan, maka jalan-jalan pikiranmu akan diubah, diselaraskan, rancanganmu akan diubah, diselaraskan, kehidupanmu akan diubah, diselaraskan. Apa yang selama ini kau pikir benar, ternyata salah. Kalau Tuhan menyatakan salah, artinya itu salah. Kalau Tuhan menyatakan itu benar, berarti itu benar. Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Seringkali kita tidak merasa jalan-jalan kita salah, tapi ternyata Tuhan menyatakan itu jalan yang salah. Ketika Tuhan menyatakan jalan yang benar, dia menunjukkan jalan kita salah. Dan itu sebabnya akan terjadi penyelarasan sepanjang doa-doa kita, sepanjang doa dari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, akan terjadi banyak penyelarasan. Makanya saya berkata, orang yang berdoa pasti berubah. Kalau saudara berdoa dan berdoa dan berdoa tapi tidak berubah-berubah, what are you doing? Karena doa akan terjadi penyelarasan. Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya. Tuhan akan memberitahukan rancangannya. Yang seringkali berbeda dengan jalan-jalan kita. Seringkali berbeda dengan rancangan-rancangan kita. Orang yang berdoa seharusnya lebih memahami jalan-jalan Tuhan. Orang yang berdoa seharusnya lebih memahami rancangan Tuhan. Lebih memahami pikiran Tuhan. Dan menyelaraskan pikirannya dengan pikiran Tuhan. Menyelaraskan jalannya dengan jalan Tuhan. Menyelaraskan rancangannya dengan rancangan Tuhan. Dengar. Kalau engkau tahu rancanganmu berbeda dengan rancangan Tuhan. Kalau engkau tahu jalanmu berbeda dengan jalan Tuhan. Kalau engkau tahu pikiranmu berbeda dengan pikiran Tuhan. Dan engkau masih mempertahankan pikiranmu, engkau orang sombong. Karena engkau merasa engkau lebih hebat daripada Tuhan. Dan di dunia ini tidak ada satupun orang yang lebih hebat daripada Tuhan.
Kalau saudara lebih hebat daripada Tuhan, saudara yang jadi Tuhan. Kalau saudara merasa lebih hebat daripada Tuhan, saudara tidak layak jadi manusia. Saudara harus jadi Tuhan. Tapi di dunia ini tidak ada seorang pun yang lebih hebat daripada Tuhan. Yang merasa lebih hebat dari Tuhan mungkin banyak. Tapi yang benar-benar lebih hebat daripada Tuhan tidak ada. Sepanjang persekutuan dengan Tuhan, seharusnya terjadi berbagai penyelarasan. Ada penyelarasan dalam jalan berpikir. Ada penyelarasan dengan jalan kehidupan kita. Ada penyelarasan dalam rancangan-rancangan kita, rencana-rencana kita. Sehingga rencana kita tadinya ke utara dibelokkan oleh Tuhan ke selatan. Karena Tuhan suruh kita ke selatan. Ada pembelokan jalan, ada pembetulan jalan, ada pelurusan jalan. Pokoknya semua terjadi penyelarasan. Doa harus terjadi penyelarasan. Persekutuan dengan Tuhan akan mengalami penyelarasan. Saudara pikir, kenapa Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan? Maria sedang menyimak apa isi hati Tuhan baginya. Maria sedang menyimak apa jalan-jalan Tuhan baginya, apa rancangan Tuhan baginya, apa pikiran Tuhan baginya. Dia sedang melakukan penyelarasan. Makanya kalau doa jangan sibuk ngomong terus. Dengar apa kata Tuhan. Dengar apa yang Tuhan mau katakan kepada saudara. Dengarkan firman-Nya. Dengarkan ketika dia memberitahu jalan-jalannya, sehingga jalan-jalanmu diubahkan, rancanganmu diubahkan, pikiranmu diubahkan. Engkau akan menjadi orang yang berubah setelah engkau berdoa, setelah engkau mencari Tuhan. Bisakah saudara bayangkan kalau setiap hari engkau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bisa bayangkan, engkau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Enggak usah jauh-jauh lah. Katakanlah berapa yang saudara mau beri waktunya. 1 jam saja, oke? Soalnya 2 jam 40 menit nggak ada amin dari tadi. Oke, saya diskon, saya turunin. Ini menyesuaikan dengan pasar. Oke. Kalau 1 hari engkau berikan 1 jam saja untuk Tuhan, tapi all out, sungguh-sungguh. 1 jam sungguh, amin. Kalau masih nggak ada amin lagi, apakah perlu diturunkan lagi? Cukuplah ya. Saudara bersyukur punya pengkhotbah, punya pemimpin yang bisa ditawar loh. Pemimpin lain belum tentu bisa ditawar. Saya masih baik jadi saudara masih bisa nawar hari ini. Besok naik. Beruntung hari ini datang. Yang nggak datang besok naik. Katakanlah 1 jam sehari saudara sisihkan waktu untuk Tuhan. Di dalam 1 jam itu, saudara nikmati hadirat Tuhan, saudara menerima pengampunan Tuhan, saudara menerima belas kasihan Tuhan. Oh, saudara akan menjadi orang yang penuh dengan kasih. Saudara akan menjadi orang yang penuh dengan pengampunan. Karena saudara terus menerima supaya pengampunan dari Tuhan. Saudara terus menerima belas kasihan dari Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan. Karena saudara terus menerima belas kasihan dari Tuhan. Engkau sadar siapa dirimu yang sebenarnya. Engkau sadar engkau hidup dari belas kasihan Tuhan setiap hari. Tiap hari engkau terima pengampunan Tuhan. Tiap hari engkau terima belas kasihan Tuhan. Lalu Tuhan memberitahukan jalan-jalannya kepadamu, pikirannya kepadamu, isi hatinya kepadamu. Dia memberitahukan firman-Nya, dia singkapkan firman-Nya di depan matamu. Lalu terjadi penyelarasan dalam hidupmu. Terjadi penyelarasan dalam hidupmu. Engkau siap menerima firman Tuhan. Engkau berkata, oh Tuhan, kalau gitu pikiran yang ini salah ya. Kalau gitu jalan yang ini salah ya. Oke Tuhan, aku akan perbaiki. Aku akan sesuaikan dengan apa yang Tuhan berikan kepadaku. Aku akan sesuaikan jalan ini yang salah. Aku akan sesuaikan rancangan ini yang salah. Rencana-rencana ini yang salah, aku akan sesuaikan. Oh, pikiranku yang ini salah, aku akan sesuaikan Tuhan. Oke, firman-Mu yang seperti ini. Oke, aku akan ikuti firman-Mu. Tuhan, ini firman-Mu. Oke, aku akan ikuti. Terjadi penyelarasan pikiran, terjadi penyelarasan hidup. Engkau terima belas kasihan Tuhan, engkau terima pengampunan Tuhan. Kira-kira ketika saudara 1 jam direndam di dalam hadirat Tuhan, di dalam belas kasihan Tuhan, di dalam pengampunan Tuhan, di dalam jalan dan pikiran Tuhan, direndam di dalam hal-hal yang ilahi seperti itu, kira-kira saudara keluar jadi apa? Kalau saudara bisa berdoa seperti ini setiap hari, setiap kali engkau keluar,
engkau akan menjadi sesuatu yang baru sama sekali. Engkau menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan Allah. Engkau menjadi orang yang penuh dengan pengampunan, penuh dengan kasih Allah. Dan jalan-jalanmu diselaraskan lagi. Pikiran-pikiranmu diselaraskan lagi. Oh, firman memenuhi pikiranmu. Engkau sadar ini salah, ini salah. Mengapa engkau tahu ini salah, ini salah? Karena Tuhan menyatakan yang benar kepadamu. Kalau Tuhan yang menyatakan yang benar dan ada yang bertentangan dengan apa yang benar, berarti itu salah. Jangan ketika Tuhan menyatakan yang benar, engkau tahu apa yang benar, lalu engkau tetap mempertahankan apa yang salah. Tidak akan terjadi penyelarasan kalau begitu. Kalau saudara datang kepada Tuhan dengan keangkuhan, tidak akan pernah terjadi penyelarasan. Karena engkau tidak merasa engkau butuh pengampunan Tuhan, engkau butuh belas kasihan Tuhan. Dan itu sebabnya ketika Tuhan berfirman, menyatakan apa yang benar, engkau tahu apa yang benar, tapi tetap mempertahankan apa yang salah. Karena engkau sombong. Engkau merasa pikiranmu lebih benar daripada pikiran Tuhan. Engkau merasa, oke Tuhan, pikiranmu memang benar, tapi pikiranku juga benar. Engkau merasa sama dengan Tuhan. Tapi kalau engkau merasa, engkau adalah ciptaan dan Dia adalah pencipta. Ketika Tuhan menyatakan apa yang benar, dan pikiranmu bertentangan dengan apa yang benar, engkau akan mengakui Tuhan, aku salah. Dan aku akan berubah. Selaraskan hidupku. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini, mereka tahu apa yang benar, tapi tetap mempertahankan apa yang salah. Hari ini bertobatlah. Selama engkau terus tahu apa yang benar, tapi tetap mempertahankan apa yang salah, engkau tidak akan mengalami perubahan. Perubahan terjadi karena engkau menyelaraskan pikiranmu dengan pikirannya. Tanpa adanya penyelarasan, tidak akan pernah terjadi perubahan. Kalau engkau tidak mau rela melepaskan kebenaranmu sendiri, dan mengambil kebenaran Allah menjadi kebenaranmu, engkau tidak akan pernah mengalami perubahan. Saya berdoa supaya Roh Kudus pada hari ini bekerja dalam hatimu, menjamah hatimu, sehingga kita semua punya kerendahan hati yang cukup untuk berkata, oke Tuhan, itu benar, yang berasal daripadamu itu benar, yang aku berbeda, aku lepaskan, karena ini berbeda dengan apa yang benar, berarti ini salah. Tuhan, aku lepaskan, aku tidak mau mempertahankannya, aku mau pegang yang Tuhan, yang dari Tuhan. Karena selama engkau masih memegang apa yang engkau rasa benar, padahal itu bertentangan dengan apa yang benar berasal daripada Tuhan, engkau tidak akan bisa memegang apa yang benar yang berasal dari Tuhan. Lepaskan apa yang benar menurut dirimu sendiri, dan pegang apa yang benar menurut Tuhan. Maka engkau akan jadi orang benar. Amin. Dan semua firman yang berbentuk janji dalam hidup saudara, pasti terjadi dalam hidup saudara. Hidupmu itu menggenapi firman Tuhan. Setiap langkah hidupmu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Setiap langkah hidupmu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Setiap langkah hidupmu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Engkau mengalami ini penggenapan dari firman Tuhan. Engkau mengalami itu penggenapan dari firman Tuhan. Engkau menjalani ini penggenapan dari firman Tuhan. Engkau menjalani itu penggenapan dari firman Tuhan. Seluruh hidupmu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Firman akan sungguh-sungguh hidup, akan menjadi nyata dalam hidup saudara. Firman yang tersingkap di depan matamu, disingkapkan oleh Roh Kudus, menjadi kenyataan dalam hidupmu. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh akan melihat firman adalah sangat nyata bagi hidupnya. Karena firman akan menjadi kenyataan dalam hidupnya. Penyebab mengapa selama ini orang banyak menerima firman, tapi tidak melihat firman terjadi dalam hidupnya adalah karena mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan selama pencarianmu akan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, engkau berendam dalam hadiratnya, berendam dalam pikiran-pikiran ilahinya, engkau menyelaraskan diri dengannya, maka akan terjadi penyelarasan dan akan terjadi perubahan. Dan firman akan disuntikkan dalam hidupmu, dan yang engkau percayai bukan lagi kebenaranmu sendiri, tapi yang engkau percayai adalah kebenaran dari firman Tuhan, dan karena engkau mempercayainya, maka firman akan terjadi dalam hidupmu. Alkitab berkata, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Orang yang
sungguh-sungguh terhadap Tuhan akan menghargai setiap firman yang Tuhan berikan kepadanya. Dan Tuhan juga sungguh-sungguh terhadap firman-Nya yang diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan firman yang diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu gugur. Nggak mungkin. Tuhan akan menjaga firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memastikan bahwa firman yang telah diberikan kepada saudara akan pasti terjadi. Akan pasti tergenapi. Amin, saudara. Firman akan terjadi dalam hidup kita kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau berkata, oh aku sudah banyak tahu firman, aku sudah menerima banyak janji Tuhan, tapi belum ada yang terjadi dalam hidupku, carilah Tuhan. Karena kemungkinan besar engkau belum mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, makanya semua firman tidak terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau akan mengalami firman terjadi dalam hidupmu. Oke? Yang ketiga, inilah upaya yang ketiga dari orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan hidup. Kita akan hidup. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Sudah di situ semua? Belum. Bisa lebih cepat? Amos pasal 5 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan ulang. Carilah aku, maka kamu akan lebih keras. Carilah aku, maka kamu akan. Amin. Semua mau hidup? Pak, saya kan sudah hidup, Pak. Tahu. Pak, saya kan belum mati. Tahu juga. Tapi hidup yang di sini adalah hidup yang berbeda, saudara. Kata hidup di situ berasal dari bahasa Ibrani kaya. Bisa ditampilkan? Belum ada? Tidak ada? Oh, tidak ada hidup di situ. Oh, di online-nya ada. Oke. Saudara yang di rumah sudah melihat kata itu? Saudara yang di sini lihatlah dengan iman. Dengan mata iman. Hidup, tulisannya C-H-A-Y-A-H. Ini bahasa Ibrani, bukan bahasa India. Kalau bahasa India bacanya cahaya. Cahaya, cahaya, cahaya. Tapi kalau bahasa Ibrani bacanya kaya, saudara. Nah, kata kaya artinya hidup yang panjang, bilang amin dong. Mau dapat hidup yang panjang? Buat apa saudara nyanyi setiap tahun? Panjang umurnya, panjang umurnya. Tapi saudara nggak punya kaya. Panjang umur itu kaya. Kaya itu hidup yang panjang. Nah itu ada. Hidup yang makmur. Haleluya. Hidup yang sehat. Hidup yang dipercepat. Cepat apa Pak? Bukan cepat mati. Kan panjang, masa dipercepat matinya? Hidup itu berasal dari kata Ibrani kaya. Ini bukan sekedar hidup. Saudara bukan sekedar hidup sama seperti orang lain yang hidup. Saudara bukan sekedar hidup asal hidup. Tapi saudara punya umur yang panjang, hidup yang panjang. Haleluya. Dan di dalam hidup yang panjang, saudara itu hidupnya makmur. Puji Tuhan. Dan di dalam kehidupan yang panjang dan makmur itu, saudara juga hidupnya sehat. Semua mau punya hidup yang seperti itu? Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau hari ini kau tetapkan cari Tuhan 1 jam, besok tambahin. Biar tambah panjang umur. Saudara tidak akan tambah panjang umur hanya karena saudara ulang tahun tiap tahun. Saudara tidak akan panjang umur hanya karena saudara traktir orang lain setiap kali ulang tahun. Saudara akan panjang umur kalau saudara punya kaya hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Dengar baik-baik orang Kristen, ini janji Tuhan bagimu. Kalau engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kamu akan hidup. Hidupnya panjang. Hidupnya makmur. Semua mau hidup makmur? Atau mau miskin semuanya? Enggak. Yang enggak jawab itu?
Yang di rumah mau makmur atau mau miskin? Makmur. Hidup yang panjang, hidup yang makmur, hidup yang sehat, mau hidup sehat? Cari Tuhan. Mau hidup makmur? Cari Tuhan. Mau hidup panjang umurnya? Cari Tuhan. Jangan bukan hanya hidup yang panjang, hidup yang makmur, hidup yang sehat, tapi hidupnya juga dipercepat. Dipercepat itu kiken. Maksudnya apa? Maksudnya ketika saudara menjalani hidup, segala sesuatunya jadi lebih cepat. Ada percepatan ilahi. Saudara baru bertobat. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Kan orang yang bertobat itu ada yang sungguh-sungguh cari Tuhan, setelah itu ada yang tidak sungguh-sungguh kan. Saudara pura-pura nggak tahu sih. Ada juga yang baru bertobat sungguh-sungguh cari Tuhan, setelah beberapa lama nggak sungguh-sungguh lagi. Kan ada juga yang kayak gitu kan. Nggak usah angkat tangan, saya cuma cerita. Ada yang begitu gitu. Rata-rata orang bertobat, setelah bertobat biasanya sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena lahir baru kan. Tapi kan seberapa jauh, seberapa lamanya itu kan nggak ketentuan saudara. Daya tahannya beda-beda. Ada yang baru sebulan sudah nggak cari Tuhan lagi gitu kan. Kalau saudara cari Tuhannya continue, terus menerus. Bisakah saudara bayangkan? Tiap hari 1 jam kau berendam dalam hadirat Tuhan. Berendam dalam belas kasihan Tuhan. Dalam pengampunan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Dalam pikiran-pikiran Tuhan, dalam perkataan Tuhan. Hidupmu ditambah panjang 1 jam lagi. Kalau doanya 2 jam, ditambah panjang 2 jam. Oh nggak puas kayaknya. Oke lah, 1 jam mewakili 10 tahun lah ya. 1 jam diperpanjang 10 tahun. 2 jam diperpanjang 20 tahun. Kepanjangan, oh ya udah saudara kurangin aja. Dipanjangin salah, dipendekin salah saudara. Setiap kali saudara baru fresh keluar dari dalam hadirat Tuhan, hidupmu itu lebih panjang. Dan lebih sehat. Orang yang terus berendam dalam hadirat Tuhan, itu lebih sehat daripada orang yang tidak. Orang yang mencari Tuhan itu lebih sehat daripada orang yang tidak mencari Tuhan. Pak, saya kenal orang tuh berdoa terus Pak, tiap hari doa 12 jam, 24 jam Pak. Tapi kok nggak sehat Pak, sakit-sakitan terus. Saya perlu melakukan penelitian terhadap hidup orang itu, apakah dia sungguh-sungguh berdoa atau tidak. Jangan-jangan cuma masuk kamar, bilangnya berdoa, tapi tidur di dalam. Atau malah ngemil di dalam. Kalau saudara berdoa masuk dalam kamar Tuhan, nggak usah bawa permen. Ibadah nggak usah bawa permen. Kalau ibadah tuh, ibadah fokus. Pak, saya kalau nggak makan permen ngantuk, Pak, itu cuma soal pikiran. Siapa bilang permen bikin saudara nggak ngantuk? Ntar diabetes malah. Kalau saudara ada dalam hadirat Tuhan, itu saudara jiwanya jadi lebih segar. Ya. Nah kalau namanya jiwa segar, itu lebih sehat. Kan mungkin 99% penyakit berasal dari jiwa yang sakit. Jadi jiwanya itu kalau penuh, meluapnya bisa ke tubuh dalam bentuk penyakit. Sakit lambung lah, sakit kepala lah, sakit kaki lah, sakit di sini lah, macam-macam. Nah ketika saudara tenang dalam hadirat Tuhan, itu jiwanya jadi segar. Jiwa yang segar, tubuhnya sehat. Lalu ini saya terangkan ilmiahnya, dari sisi ilmiahnya. Ntar dibilang ilmiahnya gimana Pak? Nah ini bisa terangkan dari sisi ilmiahnya gitu. Kenapa orang yang mencari Tuhan, banyak mencari Tuhan sungguh-sungguh, itu bisa jadi lebih sehat. Coba ingat-ingat dalam hidup saudara, saat-saat saudara jadi gampang sakit, biasanya itu saat-saat di mana saudara lagi malas cari Tuhan.
Saat-saat di mana saudara lagi menggebu-gebu untuk mencari Tuhan, biasanya saudara sehat. Saat-saat di mana saudara sungguh-sungguh cari Tuhan, biasanya saudara makmur tuh. Biasanya kalau saudara lagi punya banyak kebutuhan yang tak tertangani, aduh kok kita jadi kekurangan kayak gini. Nah, biasanya itu waktu-waktu di mana saudara malas mencari Tuhan. Jadi makmurnya berkurang. Itu pengaruhnya ke situ. Ilmiahnya gimana? Oke, ilmiahnya. Kalau jiwa saudara segar, tubuh saudara sehat, pikiran saudara jernih, cari duitnya gampang. Belum dapat ilham Roh Kudus. Mau usaha ini, usaha itu, lalu disertai Roh Kudus lagi, ada kuasa Roh Kudus lagi. Jadi jalan-jalan terbuka. Saat-saat di mana saudara merasa semua jalan-jalan jadi enteng, jalan-jalan banyak terbuka, biasanya itu adalah saat-saat di mana saudara sedang menggebu-gebu mencari Tuhan. Saat-saat saudara malas cari Tuhan, kesehatannya turun, sakit inilah, sakit itulah, sakit di sinilah, sakit di situlah. Ada aja. Badannya demam lah, badannya panas lah, nanti dingin, nanti panas, nggak konsisten itu badan. Nanti dingin, nanti panas. Saat-saat saudara dilanda dengan ketakutan, biasanya itu adalah saat-saat di mana saudara lagi malas cari Tuhan. Kalau lagi menggebu-gebu cari Tuhan, nggak takut. Oke? Jadi ketika saudara mencari Tuhan, saudara akan menerima hidup, saudara akan mengalami hidup. Hidup yang panjang, hidup yang makmur, hidup yang sehat, dan hidup yang dipercepat. Apa yang saudara lakukan, jadi dipercepat keberhasilannya. Firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan, yang terus mencari Tuhan, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air. Dia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Tidak akan mengalami datangnya panas terik. Daunnya akan tetap hijau, dan dia akan selalu berbuah. Nggak lihat musim lagi, tapi selalu berbuah. Mazmur berkata, apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Apa saja. Loh, artinya saudara kerja apa saja berhasil. Saudara usaha apa saja berhasil. Gitu ya.